Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 172 Jangan memprovokasiku. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, beberapa murid inti surgawi dari Sekte Suaka Hijau merasa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon yang lucu. Bahkan murid yang marah itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sial, orang ini benar-benar idiot. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkin dia tidak tahu seberapa kuat Sekte Suaka Hijau. Mereka telah memasang penghalang untuk mencegah masyarakat umum mengakses Gunung Berkabut, tetapi dia masih berani mengajukan permintaan seperti itu. Dia hanya mencari kematian. Para penonton juga tertawa terbahak-bahak. Tidak seorang pun tahu dari mana pemuda berpakaian putih ini berasal, tetapi dia adalah pria yang sangat lucu. Atau mungkin, dia adalah pria yang tidak tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat ditentang. Tidak seorang pun berani menentang keputusan Sekte Green Sanctuary untuk melarang masyarakat umum mengaksesnya. Nak, apa yang baru saja kau katakan? Apa kau sakit jiwa? Sekte Suaka Hijau telah menutup semua akses ke Gunung Berkabut, dan kau masih ingin masuk. Apa pendapatmu tentang Sekte Suaka Hijau? Baru saja, kau telah menyinggung kami dan menantang martabat Sekte Suaka Hijau. Aku akan memberimu kesempatan untuk lolos dari kematian, berlutut dan bersujud kepada kami semua, lalu kakek akan membiarkanmu pergi dengan damai. Kata murid itu. Mendengar ini, kemarahan akhirnya muncul di wajah Jiang Chen. Sebenarnya, dia sudah menduga hal ini. Semua murid dari sekte besar ini merasa bangga dengan diri mereka sendiri, jadi mereka bertindak arogan. Jiang Chen datang ke sini sebagai seorang kultivator nakal, itulah sebabnya mereka memperlakukannya seperti ini. Gunung Berkabut bukan milik Sekte Suaka Hijau. Aku harus masuk hari ini, apapun yang terjadi, dan jika kamu tidak ingin keadaan menjadi kacau, biarkan aku masuk sekarang juga. Jiang Chen mendengus dingin. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi jika seseorang ingin memberinya masalah, Jiang Chen tidak akan pernah mundur seperti seorang pengecut. Dia harus memasuki Gunung Berkabut apapun yang terjadi, dan jika para murid dari Sekte Suaka Hijau ini bersikeras tidak mengizinkannya, maka dia akan menggunakan kekerasan. Bocah, kau banyak bicara sampah, beraninya kau berbicara seperti itu kepada kami. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu kepada kami. Kakek akan memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut dan bersujud. Murid itu mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen. Tidak ada seorang pun yang berani menunjuk saya seperti itu, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Ekspresi garang muncul di wajah Jiang Chen. Tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, sinar kemasan tiba-tiba muncul di antara Jiang Chen dan murid itu. Setelah itu, suara retakan terdengar, dan jeritan menyakitkan menyusul setelahnya. Puh! Baunya busuk sekali, menjijikkan sekali. Tiba-tiba terdengar suara. Setelah itu, semua orang melihat Big Yellow memuntahkan pergelangan tangan manusia yang berdarah. Ia masih berjuang di tanah. Ah, tanganku. Murid Sekte Suaka Hijau mengerang kesakitan. Pergelangan tangannya digigit oleh si kuning besar, dan darah mengalir keluar dari lengannya. Tepat pada saat ini, semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kecepatan Big Yellow sangat cepat. Dia seperti sambaran petir saat dia menggigit pergelangan tangan prajurit inti surgawi awal. Orang itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jeritan yang mengerikan sekali. Kenapa kau tidak mati saja? Big Yellow sekali lagi melompat maju dan mendorong murid yang berteriak itu ke tanah. Dengan mulutnya yang besar, dia menggigit kepalanya dan merobeknya. Dalam sekejap, teriakan itu berhenti, dan yang tersisa adalah tubuh murid yang meronta-ronta tanpa kepala itu, serta sejumlah besar darah yang mengalir keluar dari lehernya. Ketika murid itu meminta Jiang Chen untuk berlutut, Big Yellow telah memutuskan untuk menyerang. Dengan basis kultivasi inti surgawi akhir miliknya, membunuh seorang prajurit inti surgawi awal tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Big Yellow tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang, karena dia tahu temperamen Jiang Chen. Tidak ada gunanya membuang waktu dengan orang-orang ini, mereka sangat sombong dan hanya ingin mengganggu Jiang Chen. Selain itu, Jiang Chen dan Big Yellow harus memasuki gunung apapun yang terjadi. Oleh karena itu, perkelahian tidak dapat dihindari. Saat Big Yellow menyerang, seseorang harus mati. Apa? Kelima orang lainnya berteriak bersamaan. Mereka sedang dalam suasana hati menonton pertunjukan, dan siap untuk melihat bagaimana Jiang Chen akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan begitu ganas dan langsung membunuh orang mereka. Keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka yang terbelalak. Apa yang baru saja terjadi sungguh tak terbayangkan. Orang ini benar-benar punya nyali untuk membunuh seorang murid dari Sekte Green Sanctuary di luar Gunung Berkabut, dia pasti sudah gila. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Seorang murid Sekte Suaka Hijau baru saja terbunuh.
Anjing itu adalah Raja Iblis yang dapat membunuh seorang prajurit inti surgawi dengan satu serangan. Ini sangat menakutkan. Tidak heran pemuda itu bersikap begitu sombong, itu semua karena dia memiliki Raja Iblis yang mengikutinya. Namun, dengan membunuh seorang murid Sekte Suaka Hijau, hal ini akan menjadi besar. Tidak ada pembudidaya nakal yang pernah secara terbuka membunuh seorang murid Sekte Suaka Hijau di Provinsi Qian sebelumnya, yang lebih buruk adalah tempat ini adalah gunung berkabut. Sudahlah, pemuda itu pasti akan mati. Sekarang, para pemuda itu terlalu impulsif. Dia pikir dia bisa bertindak kejam dengan seorang Raja Iblis yang mengikutinya, tetapi melawan Sekte Suaka Hijau sama saja dengan mencari kematian. Murid-murid mereka bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh siapapun. Para penonton terkejut. Banyak dari mereka menatap Big Yellow dengan ketakutan di mata mereka. Anjing ini terlalu ganas dan brutal, dan adegan di mana ia membunuh sebelumnya dengan memenggal kepalanya cukup mengerikan. Bocah, tahukah kau apa yang baru saja kau lakukan? Kau baru saja membunuh seorang murid Sekte Suaka Hijau. Sekarang, kemanapun kau melarikan diri, kami akan menemukanmu, dan kami akan membunuhmu. Akhirnya, orang-orang dari Sekte Green Sanctuary ini terbangun dari keterkejutan mereka. Salah satu tetua sekte memarahi Jiang Chen. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk melatih para pengikut lingkaran luar, tetapi mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sebaiknya kalian yang sedikit tidak menghalangi jalanku, jangan memprovokasiku lagi. Jiang Chen mengabaikan kemarahan lelaki tua itu dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Menurutnya, dia memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak menghargai kesempatan itu, Jiang Chen tidak akan keberatan memberi mereka apa yang mereka cari. Dasar orang sombong, beraninya kau menantang Sekte Suaka Hijau. Kau tidak akan pernah menemukan jalan yang lebih baik menuju kematian. Bunuh dia. Kali ini, pemuda lain dari Sekte Green Sanctuary yang berbicara. Pria ini adalah seorang prajurit Mid Heavenly Core, dan dia memegang posisi yang cukup tinggi di dalam lingkaran dalam. Pemuda itu melepaskan energinya dan membentuknya menjadi jaring energi Yuan raksasa, lalu dia mengirimkannya ke arah Jiang Chen. Pada saat yang sama, keempat pria lainnya mengeluarkan senjata tempur mereka. Mereka bersiap untuk mengepung Jiang Chen dan Big Yellow, lalu menyerang pada saat yang sama. Kau yang memintanya. Big Yellow, bunuh mereka semua. Jiang Chen berteriak keras. Niat membunuh terlihat di wajahnya. Dia jarang memberi kesempatan kedua kepada siapapun. Baginya, membunuh satu orang tidak ada bedanya dengan membunuh 6 orang. Baiklah. Si kuning besar tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, semua bulu di tubuhnya berdiri dan menunjuk ke depan. Dengan goyangan tubuhnya yang berotot, 5 helai bulu melesat keluar dari tubuhnya dan menusuk ke arah kelima pria itu seperti 5 pedang tajam. Wah! Bulu itu menghancurkan semua serangan kelima pria itu. Serangan mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi percikan api yang menyapu seluruh tempat kejadian. Detik berikutnya, sebuah lubang berdarah muncul di antara mata mereka, dan bulu emas melayang di luar lubang itu. Plop gelombang. Dalam sekejap, kelima orang itu jatuh dan tewas dengan darah mengucur dari dahi mereka. Pemandangan yang mengerikan. Menyaksikan apa yang terjadi, semua penonton menjadi semakin terkejut. Mereka semua menahan napas dan menatap pemandangan yang menakutkan di depan mereka. Ini sangat menakutkan, membunuh seseorang hanya dengan bulunya. Serangan gabungan dari 5 prajurit inti surgawi bahkan tidak dapat menahan teriakan bulu dari tubuh seekor anjing. Para tetua sekte dan murid-murid sekte Green Sanctuary yang arogan itu telah menjadi mayat dalam sekejap. Jiang Chen bahkan tidak melihat mayat mereka. Dengan ekspresi tenang, dia berbalik ke arah para penonton dan berkata, sampaikan pesan ini kepada sekte Green Sanctuary, jangan menantangku. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen membawa Big Yellow bersamanya dan memasuki gunung berkabut. Dia memberi nasihat kepada Sekte Suaka Hijau, dan jika mereka mengabaikan peringatannya dan terus menyerangnya, Sekte Suaka Hijau tidak hanya akan menderita kehilangan 2 tetua sekte dan 4 murid lingkaran dalam. Setelah Jiang Chen menghilang dari pandangan mereka, orang-orang ini akhirnya terbangun, dan suasana menjadi kacau. Ya ampun, siapa gerangan orang itu? Dia benar-benar orang yang berani. Setelah membunuh 6 orang dari Sekte Green Sanctuary, dia masih berani memperingatkan mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Aku yakin sebentar lagi, gunung berkabut tidak akan tenang lagi. Sekte Suaka Hijau adalah sekte besar, 6 prajurit inti surgawi terbunuh selama pelatihan mereka, dan peraturan mereka dilanggar oleh seseorang. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah, mereka pasti akan mengirim seseorang yang kuat ke gunung berkabut untuk memburu orang ini. Menurutku pemuda itu tidak terlalu kuat, tetapi dia punya anjing kuat yang mengikutinya. Tetap saja, anjing itu hanya berada di alam inti surgawi, dan dengan menyinggung Sekte Suaka Hijau, mereka akan hancur. Semua orang membicarakan apa yang terjadi. Ini pasti sesuatu yang besar.
Tidak lama setelah Jiang Chen memasuki gunung berkabut, dua orang lainnya turun dari langit. Keduanya masih muda, tetapi mereka memiliki basis kultivasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan 6 orang sebelumnya. Mereka berdua adalah prajurit inti surgawi akhir. Jelaslah, kedua orang ini datang ke sini untuk memeriksa keadaan, karena tidak lama setelah ini, pengikut-pengikut lingkaran dalam Sekte Suaka Hijau akan datang ke sini untuk mengikuti pelatihan mereka, dan mereka berdua adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pelatihan para pengikut lingkaran dalam itu. Ketika mereka melihat mayat-mayat itu, ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka menjadi sangat marah. Mereka melihat sekeliling dan melihat orang-orang yang ikut campur yang belum meninggalkan tempat itu. Salah satu dari mereka kemudian berteriak keras, "Siapa yang melakukan ini?" Semua orang ketakutan, tetapi tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Plus murid lingkaran dalam itu berlari ke depan dan tiba di depan seorang pria. Dia mencengkeram kerah pria itu dan bertanya dengan galak, "Katakan padaku, apa yang terjadi tadi? Siapa yang membunuh mereka semua?" Itu seorang pria muda, dan seekor anjing kuning besar. Lelaki itu ketakutan, dahinya dipenuhi keringat dingin. Ia tidak berani menyembunyikan apapun, karena ia takut dibunuh oleh muridnya. "Dari mana datangnya pemuda dan anjing itu?" Murid itu bertanya lagi. "Tidak, aku tidak tahu." Di bawah tekanan seorang prajurit inti surgawi akhir, pria itu gemetar dan bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. "Kau tidak tahu. Pergilah ke neraka." Murid dari Sekte Green Sanctuary menamparkan wajah pria itu dengan keras. Dengan kekuatan yang luar biasa, kepala pria itu terpelintir belasan kali, lalu dia meninggal di tempat. Orang yang tidak bersalah itu meninggal. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran, dia benar-benar tidak tahu dari mana pemuda berpakaian putih itu berasal. Namun sayang, dia tidak dapat menjelaskannya dengan benar, dan entah bagaimana telah memprovokasi murid dari Sekte Green Sanctuary yang sangat marah. Kalau saja lelaki itu dapat menjalani kehidupan yang lain, apapun yang terjadi, ia tidak akan menjadi orang yang suka ikut campur lagi.